Halo semuanya, nama gue adalah Dipo Dwiki Harsya. Gue adalah drifter profesional sekaligus konten kreator dari Garasi Drift. Ini adalah mobil dengan budget paling rendah yang pernah saya bangun. Saksikan gue di IMI TV, satu video full tentang pengalaman gue drifting dan gimana caranya gue bangun mobil ini. Ribut-ribut dalam bikin konten namanya kakak adik. Tiap hari saya ribut. Saya bersyukur banget saya bisa punya kerjaan yang sesuai sama hobi itu. Saya benar-benar bersyukur banget sekarang. Halo semuanya, nama gue Dipo Dwiki Harsya. Gue adalah drifter yang sekarang lagi ada di Pro 1, kelas Pro 1. Dan gue juga merangkap sebagai konten kreator di bidang drifting, otomotif, motorsport, dan pokoknya ngebahas semua tentang otomotif. Pertama kali belajar drifting itu di tahun 2010, waktu itu masih SMA. Diajarin sama kakak saya Bimo. Dia emang udah jadi drifter duluan dan dia udah jadi pembalap duluan lah, drag race, drifting. Dan waktu itu ngajarin saya drifting pakai Nissan Seviro yang kita beli buat pakai bersama. Nissan Seviro itu mesinnya RB20 tapi dengan kondisi yang sebenarnya belum terlalu proper untuk bisa kita pakai drifting kompetisi. Jadi buat latihan-latihan aja. Walaupun kita coba beberapa kali kompetisi belum kompetitif, tapi itu adalah salah satu dari jalannya karir ya. Kita harus merintis dari awal dulu, dari yang masih susah payah, masih belum punya ilmu banyak, tapi seiring berjalannya waktu kita belajar terus untuk bisa improve sampai saat ini. Nah, kesulitannya di awal-awal itu adalah kita masih belum terlalu tahu gimana cara bangun mobil yang enak dipakai, gimana cara bangun mobil yang cost efisien ya, karena balapan itu nggak murah, tapi sebenarnya bisa kita bikin jadi cost efisien. Tapi dulu kita belum bisa gitu. Jadi pengalaman yang paling ngena di saya adalah kita pindah-pindah bengkel sana sini untuk bisa dapetin yang terbaik. Tapi ujung-ujungnya di akhir kita lebih memilih untuk bisa bikin bengkel sendiri untuk kebutuhan mobil kita sendiri. Gitu. Rivalitas ya, saya termasuk drifter yang dari dulu sampai sekarang masih ngedrift. Jadi rival saya gonta-ganti sebenarnya. Yang dulu rival saya udah pensiun, ada lagi yang baru udah pensiun juga sekarang, dan sekarang ada lagi yang baru. Tapi sekarang sih fokus saya bukan di diri saya pribadi, karena di dalam drifting ini saya udah lebih fokus ke gimana cara bangun mobilnya dibanding saya gimana cara driftingnya. Walaupun saya tetap masih mau berkompetisi lagi, masih mau kompetitif, saya tapi mau bangun mobil yang benar-benar proper dulu, yang cost efficient, yang mudah di drifting sama semua orang dan lain-lain, baru saya keep up lagi sama drifter-drifter yang udah pada jago sekarang. Karena saya sempat vakum sekitar 2-3 tahun lah ya. Pastinya pengen banget ngincar internasional ya, karena siapa nggak sih drifter yang nggak pengen drift di kompetisi drifting luar negeri gitu. Tapi sekarang sih saya lebih fokus mau menikmati saya sebagai drifternya aja, kayak ngedrift. Kemarin saya ngedrift di Jepang, bukan untuk kompetisi tapi untuk funnya aja. Kadang kalau kita terlalu mikirin kompetisi selama ini, saya bertahun-tahun, kita sampai lupa funnya. Dan kemarin saya ngedrift di Jepang itu baru berasa lagi, karena kita ngedriftnya nggak kompetisi, kita ngedrift satu track itu rame-rame, mungkin 20 mobil sekaligus. Dan di situ kita baru ngerasa, oh ini fun yang dulu pertama kali kita coba pada saat kita drifting, baru ngerasa lagi gitu.
perbedaan kultur drifting yang dulu sampai sekarang tuh, sekarang itu lebih entertain. Kalau dulu tuh lebih competition ya. Dulu competition yang serius banget gitu. Penonton juga nggak sebanyak sekarang. Sekarang ini benar-benar dikemas sama teman-teman drifter, pastinya juga itu secara entertain banget. Jadi siapapun bisa drift. Drifter perempuan juga ada Women Drift Challenge sekarang yang ya emang secara keseluruhan drifting itu udah dikemas sebagai sesuatu yang enak ditonton. Live streaming juga udah ada. Penonton juga nggak harus datang ke tempatnya. Kita duduk di rumah sambil nyalain TV, nonton live streaming juga udah bisa. Jadi sebenarnya sekarang saya ngeliatnya udah entertain banget. Tapi itu bagus buat industri drifting sendiri, karena semakin banyak penonton, akan semakin banyak brand-brand yang tertarik untuk sponsorin para drifter-drifternya. Nggak hanya yang kayak saya sama Ziko yang sebagai content creator juga, tapi sebagai drifter-drifter yang baru mulai, sekarang itu akan lebih mudah untuk mencari sponsor. Nah, anak saya sendiri ini sebenarnya saya udah mulai ajarin buat go-kart, walaupun di umurnya yang masih 4 tahun ya. Go-kart, terus saya bikinin mobil drifting kecil-kecilan tuh yang pakai mobil biasa, tapi bannya diganti jadi mobil kayak RC drift, jadi dia bisa ngelatih counter steer dan lain-lain. Bahkan saya sampai jualan juga itu mobil-mobilan kecilnya. Tapi saya ngelihatnya anak saya ini emang tertarik dunia yang saya dalamin ini, dunia drifting. Tapi saya akan ngelihat ke depannya kayak gimana. Saya nggak akan maksain dia sesuai hobinya sama hobi saya. Tapi gimana caranya dia bisa punya hobi yang sesuai sama passionnya gitu. Apapun itu hobinya saya akan dukung. Mau drifting hobinya saya dukung, mau yang lain juga saya pasti dukung. Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Akhirnya gue bisa ngedrift lagi pakai GT86K24 ini di event IDS Series. Kesulitannya adalah dulu pada saat kita memulai Garasi Drift di tahun 2017, itu kita masih belum tahu apakah Garasi Drift itu bisa diterima sama masyarakat luas, apakah ini bisa berjalan dengan sustain, apakah bisa mandiri tanpa harus kita modalin terus-terusan. Pikiran-pikiran itu yang pada awalnya memberatkan kita gitu. Tapi ternyata karena emang kita passion, saya sama Ziko itu passion banget, dan kita konsisten selalu improve dari waktu ke waktu. Alhamdulillah setelah sekitar 2 tahunan itu kita bisa sustain, udah bisa mandiri secara garasi drift ya. Udah bisa ngebiayain kita balapan dan lain-lain gitu. Dan itu menurut saya suatu kesempatan yang walaupun udah kita lalui dengan susah payah selama 2 tahun kerja kerasnya, tapi itu terbayarkan setelah semua kerja keras ini kita lakukan gitu. Oke, ribut-ribut dalam bikin konten namanya kakak adik. Tiap hari saya ribut, Mas. Jadi saya bikin Garasi Drift sama adik saya sendiri, Ziko, dan ya karena kita udah kenal dari lahir ya, pastinya sering banget ribut, tapi kita tahu juga gimana caranya ngatasin kalau kita ribut gitu. Jadi akhirnya nggak ada satu ribut yang signifikan, biasanya sepele-sepele doang sih. Jadi ribut kakak adik lah, tapi kita udah ngebentuk secara profesional, kita jangan pernah kita ribut karena kakak adik kita ini yang mengganggu kerjaan kita gitu. Jadi kita udah ngasih borderline yang kita nggak boleh lewatin lah. Oh, ini saya belum kepikiran banyak nih. Saya sih dulu cita-cita dari kecil banget emang pengen jadi pembalap. Tapi kalaupun saya nggak jadi pembalap, saya pengen jadi pengusaha. Karena ngelihat sosok ayah saya dulu pengusaha. Ya alhamdulillahnya sekarang dua-duanya tercapai, dan saya bersyukur banget saya bisa punya kerjaan yang sesuai sama hobi itu. Saya benar-benar bersyukur banget sekarang. Ini adalah Toyota GT86
tahun 2010-2011 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa pastinya tahunnya. Dan ini udah saya modifikasi dari luar, dalam, kaki-kaki semuanya sampai sekarang bisa dipakai drifting. Untuk eksteriornya saya pakai body kit asal Indonesia, Karma body kit. Velg asal Indonesia milik Mas Ridwan Hanif yaitu RH Performance. Depan belakang ini kita pakai ring 18. Habis itu kaki-kaki juga kita modifikasi, kita ganti pakai Wisevap. Wisevap itu angle kit yang beloknya bisa patah, buatan Eropa pokoknya kita pasang di mobil ini. Tapi dari keseluruhan modifikasi yang saya buat di mobil ini, yang paling unik adalah mesinnya. Biasanya orang kalau drifting itu milih mesin 2JZ, RB, SR, mungkin V8 sekarang udah mulai populer, tapi saya memilih mesin Honda CR-V. Saya pasang ke sini yaitu mesin K24 4 silinder 2400 cc. Saya pasangin turbo. Kesulitannya adalah CR-V itu kan front wheel drive dan mesinnya itu transverse jadi miring. Akhirnya kita bikin jadi rear wheel drive itu jadi longitudinal, jadi banyak banget parts-parts yang saya modifikasi sendiri yang harus dibuat, nggak ada bisa kita beli deh. Ini semuanya custom yang untuk supaya bisa kepasang di mobil ini secara rear wheel drive. Dan semua modifikasinya 80% lah dikerjain di bengkel saya sendiri ini, di garasi saya sendiri ini. Saya sendiri juga yang ngerjain. Tenaganya hampir 300 wheel horsepower. Sekitar 280 sekian gitu. Kemarin sempat kita naikin tenaganya mungkin jadi 300 horsepower, tapi mesinnya nggak kuat. Waktu itu kita jebol mesinnya. Sekarang kita lagi bangun mesin yang lebih kuat lagi dengan internal yang lebih kuat. Kita aimnya di 350 horsepower sih. Tapi gimana caranya bisa reliable? Setahun 2 tahun itu kita nggak perlu pusingin untuk overhaul, tapi dengan power segitu. Karena di Indonesia nggak perlu gede-gede sih powernya, truknya nggak terlalu besar kayak di US dan di Jepang. Ini adalah mobil dengan budget paling rendah yang pernah saya bangun, karena kebanyakan custom sendiri, bikin sendiri semuanya. Mobilnya juga saya dapat murah, mesinnya juga terbilang sangat murah karena mesin umum, bukan mesin yang sports car gitu. Jadi ini malah kebalikan dari bayangan orang ya. Ini jauh lebih murah daripada mobil-mobil yang ada di kelas Pro 1 sekarang gitu. Kesulitan pada saat R&D di mobil ini adalah ini sasis jarang yang pakai di Indonesia. Jadi saya mau konsul ke beberapa orang juga belum ada yang bangun mobil ini. Waktu itu sempat ada sih, tapi udah nggak ikutan kompetisi lagi mobilnya. Jadi saya harus belajar sendiri gimana caranya untuk bikin sasis ini. Plus mesinnya juga belum ada yang pakai di Indonesia untuk drifting. Jadinya ini kesulitannya. Saya harus belajar sendiri, riset sendiri. Nggak ada orang yang bisa saya konsulin di Indonesia mengenai konfigurasi yang udah dipakai di mobil ini. Tapi untungnya di luar banyak. Akhirnya kita browsing-browsing di luar, tanya-tanya sama orang luar yang emang udah pernah pakai mesin ini dan sasis ini. Akhirnya kita udah lumayan dapat formula yang oke-nya ya. Karena di tahun pertama mobil ini setiap kompetisi trouble. Karena ya pastinya ada lah ya mobil baru dan konsep baru di dunia drifting gitu. Nah, ada aja trouble-nya pindah-pindah. Tapi di beberapa event terakhir kita udah pede, kita udah tahu masalahnya apa aja, dan di tahun ini kita benerin semua. Pengalaman yang paling menarik kompetisi drifting itu justru saya tahun 2012 ya. Waktu itu ikut Formula Drift Indonesia. Formula Drift Indonesia ini waktu itu diadakan di Kemayoran dan saya belum ada mobil ini. Saya pakai Silvia S14 yang baru jadi juga pada waktu itu dengan mesin 2JZ, dan menurut saya itu pengalaman saya paling saya ingat selama drifting karena
kita kompetisi bareng Daigo Saito, bareng drifter yang legend banget lawan Robin Nishida. Sekarang drifter tersebut udah pada pensiun, jadinya sekarang pun kita nggak bisa kompetisi lawan mereka gitu. Tapi dulu saya udah ngalamin yang namanya satu track, satu kompetisi lawan legend tersebut. Untuk drifter pemula yang bahkan baru mau mulai drifting, sekarang teknologi udah beda banget, gak kayak saya pertama kali drifting tahun 2010. Sekarang udah ada yang namanya simulator, udah ada yang namanya drifting school. Sekarang akan jauh lebih mudah untuk kita bisa turun ke dunia drifting. Bukan lebih mudah aja, bahkan lebih murah juga dibanding 10 tahun yang lalu. Tapi kalau kalian udah masuk ke dalam drifting, kalau drifting udah jadi hobi kalian, jangan lupa untuk have fun, karena biasanya kalau kita udah terlalu into something itu kita udah ambisius banget, kita udah kompetitif banget, ya boleh kita kompetitif, kita pengen menang itu wajib, bukan hanya boleh, wajib, tapi jangan lupa untuk have fun, karena drifting itu all about fun menurut gua.